Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Ibadur Rahman dari SDN 061 Cijerah. Di sini saya akan menjawab 3 soal tugas dari refleksi etika dan keterbatasan KA. Soal nomor 1. 2 keterbatasan utama dari kecerdasan artifisial. Pertama, ketidakmampuannya untuk memiliki perasaan atau pemahaman kontekstual yang mendalam. Meskipun KA dapat menganalisis ekspresi wajah atau nada suara untuk mengenali emosi seseorang, ia tidak benar-benar memahami atau merasakan emosi tersebut. Ia berarti bahwa KA hanya mampu menirukan perilaku manusia, tetapi tidak bisa mengalami perasaan secara nyata. Kedua, KA juga dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. KA sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak relevan, atau memiliki bias, maka KA juga akan menghasilkan predikat yang tidak akurat. Soal nomor 2, dampak keterbatasan KA. Bagaimana keterbatasan KA tersebut bisa mempengaruhi cara penggunaan KA di sekolah? Dampak pada dukungan psikologis dan emosi siswa. KA tidak dapat memberikan dukungan emosional atau konseling yang tulus. Jika seorang siswa sedang mengalami masalah pribadi, misalnya masalah keluarga atau bullying, KA tidak akan bisa merasakan empati, memahami kompleksitas emosi siswa tersebut, atau memberikan nasihat yang peka secara emosional. Contohnya, seorang siswa terlihat murung dan prestasinya menurun. Sistem KA yang bertugas membantu performa akademik mungkin hanya akan menandai siswa tersebut sebagai kemampuan yang rendah atau membutuhkan intervensi akademik, tanpa pernah memahami bahwa masalah tersebut adalah perceraian orang tua atau bullying di sekolah. Guru manusialah yang bisa membangun hubungan, mengamati perubahan perilaku nonverbal, dan menawarkan dukungan emosional yang relevan untuk kebutuhan siswa. Yang kedua, KA dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. Dampak pada informasi yang salah. Ketika KA menghasilkan informasi, misalnya ringkasan materi, jawaban pertanyaan, berdasarkan data yang terbatas, usang, atau bahkan keliru, informasi yang disajikan kepada siswa bisa jadi tidak akurat. Contohnya, seorang siswa bertanya kepada chatbot KA tentang sejarah terkini suatu peristiwa. Jika data pelatihan chatbot hanya dipengaruhi hingga tahun lalu, ia mungkin memberikan informasi yang sudah tidak relevan atau bahkan salah mengenai perkembangan terbaru peristiwa tersebut. Siswa yang mengandalkan informasi ini tanpa verifikasi bisa mendapatkan pemahaman yang keliru. Soal nomor 3, prinsip etika dalam KA. 2 prinsip etika yang penting ketika menggunakan KA, khususnya KA generatif di sekolah, dan contoh konkret penerapannya. Pertama, prinsip transparansi berarti bahwa pengguna seperti siswa, guru harus memahami bagaimana sistem KA bekerja, data apa yang digunakan untuk pelatihannya, bagaimana keputusan atau output yang dihasilkan, dan apa saja batasan serta potensinya. Contoh konkretnya, misal, jika seorang siswa menggunakan KA generatif, misalnya ChatGPT, untuk membantu penyusunan karangan esai atau mencari ide, guru harus menjelaskan bahwa output KA hanya alat bantu.
Siswa harus didorong untuk mengedit, memverifikasi fakta, menambahkan pemikiran orisinal mereka sendiri dan mengungkapkan secara jujur bagaimana yang dibantu oleh KA. Misalnya, kerangka esai ini dibantu oleh KA, namun isinya adalah hasil pemikiran siswa tersebut. 2. Prinsip akuntabilitas berarti bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas dampak dan konsekuensi dari penggunaan sistem KA, terutama jika terjadi kesalahan atau hasil yang tidak diinginkan. Dalam konteks sekolah, contoh konkret penerapannya yaitu jika sekolah mengimplementasikan sistem KA untuk membantu menilai tugas, misalnya esai singkat atau jawaban pertanyaan terbuka, maka harus ada kebijakan yang jelas bahwa nilai akhir tetap berada di tangan guru. Guru harus memiliki kemampuan untuk meninjau, mengesampingkan, atau memodifikasi nilai yang diberikan oleh KA. Jika mereka menemukan adanya kesalahan interpretasi atau ketidakadilan, misalnya jika KA secara konsisten memberikan nilai rendah pada siswa karena kesalahan dalam penggunaan tata bahasa, guru bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengkoreksi jawaban siswa tersebut. Karena nilai yang diberikan KA pada jawaban esai mungkin mengalami kesalahan dan guru harus mengkoreksinya dan memverifikasinya apakah jawaban siswa ini sesuai